adalah perbedaannya orang Kristen sama orang Muslim. Makanya saya kadang-kadang melihat ya banyak orang Muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Makanya saya kadang-kadang melihat ya banyak orang Muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Muslim itu percaya bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Di dalam agama Islam, kita ini selamat kalau beriman dengan benar. Iman yang bagaimana? Mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu sebabnya Allah mustahil turun ke dunia menjadi manusia. Karena Allah tidak setara dengan apapun. Jadi dia tidak mungkin menjadi manusia. Semua nabi-nabi adalah utusan Allah. Penyampai kitab-kitab sebagai aturan dan acuan hidup. Nabi-nabi mengajarkan cara penyembahan kepada Tuhan dengan mencontohkannya sendiri. Tidak dibuat-buat oleh ulama-ulama kita. Jadi harus dicontohkan oleh nabinya, langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pakai logika yang benar, hasil didapat tentu karena perjuangan. Seperti ini contohnya, untuk membeli rumah yang bagus, kita harus bekerja dan berusaha lebih berat. Begitu juga surga. Untuk masuk surga kita harus berbuat kebajikan, berbuat baik, berkata baik, berpikir baik, dan menghindari maksiat. Orang Kristen nggak kasih karunia. Saya bacakan ayatnya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Walaupun perbuatan saya kayak begini, nipu orang, ya saya bersinah, saya selingkuh, kan saya selamat karena kasih karunia. Halo, saya dulu di Solo, saudara pernah ya ada satu pendeta minta tolong sama saya, Bu, Ibu kalau cari karyawan tolong dong worship leader saya itu butuh kerjaan. Saya dulu di Solo kita bikin percetakan sama penerbit buku-buku rohani. Udah karena dia minta tolong teman saya pendeta ini, itu worship leader saya pemimpin pujian di gereja itu luar biasa loh Bu, tolong diterima ya biar dia ada kerjaan. Akhirnya saya pikir iya kan lebih enak orang yang rohani kan, kita nggak usah bimbing lagi, dia kan orangnya udah bertobat. Wah kalau di gereja juga bahasa rohnya tinggi sampai ke langit saudara. Ya kalau dia udah bahasa roh itu malaikat kupingnya keriting semua. Saking tingginya bahasa rohnya. Ya udah akhirnya saya terima. Setor buku ke toko-toko. Satu saat dari satu toko buku itu telepon pas saya yang angkat karena dia teleponnya malam. Dia pegawai saya dia udah pulang, dia bilang gini, Bu, saya minta dikirimin lagi ya buku yang dulu karena stok kita di toko sini udah habis. Saya sudah minta sama pegawainya Ibu tapi dia belum kirim. Saya bilang, loh Bu, perasaan setahu saya kita dulu pernah store ke tokonya Ibu banyak tapi belum dibayar sampai sekarang juga kita belum ambil karena katanya belum laku. Loh udah habis dari dulu Bu. Lah terus duitnya mana? Karyawannya Ibu tuh datang memang di luar jam kantor, dia bawa nota datang sama pacarnya. Oh begitu. Ya udah akhirnya besok pagi dia datang si worship leadernya ini. Saya tanya sama dia, kemarin toko buku itu minta di storein buku lagi, tapi kan selama ini belum ada laporan dan saya tahu mereka kan katanya belum laku. Iya Bu, tapi kamu tahu nggak mereka bilang sudah habis lama dan duitnya sudah kamu bawa dan sekarang mereka udah kehabisan stok. Bener nggak? Terus mulai gini, maaf Bu. Nah aduh sesuatu banget nih. Soalnya waktu itu saya lagi butuh uang. Jadi itu uangnya saya pakai dulu. Maaf ya Bu ya. Worship leader ya, yang bahasa rohnya tinggi tapi nyolong duit nggak merasa itu berdosa. Nah akhirnya
Saya kasih kesempatan. Ya udahlah, saya maklumi mungkin kamu lagi butuh duit. Kejadian berikutnya gitu lagi. Berarti memang ini kalau orang Solo, orang Jawa bilang, kalau watuk bisa diobatin, kasih minum kombix, udah sembuh watuknya. Tapi kalau udah watak, mau dikasih minum apa juga susah, saudara. Ya, kalau udah karakternya memang suka nipu, bukan suka nyolong, susah, benar nggak? Akhirnya saya waktu itu coba, saya bilang sama suami saya gini, kalau ada orang muslim terima aja deh, yang penting dia mau kerja. Kita terima satu orang muslim, saudara. Jujur, luar biasa, uang 50 rupiah dibalikin loh. Kenapa? Karena dia takut, dia pikir, orang muslim itu mikir mereka selamat karena perbuatan baik. Nanti kalau ditimbangannya, yang sebelah kanan berat, dia masuk surga. Kalau yang sebelah kiri dosanya lebih berat, dia masuk neraka. Makanya dia takut. Orang Kristen enggak, hidup dalam teori kasih karunia yang kebablasan. Udah selingkuh aja masih berani khotbah. Kenapa? Kasih karunia. Makanya saya selalu bilang, ke Kristenan tidak bisa dinilai dari hebatnya orang main musik. Maaf loh saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Amin. Ibu pendeta ini mengatakan tidak semua orang Kristen masuk surga. Ini terdengar aneh bagi kita. Bukankah selama ini para pendeta mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga? Kalau belum pasti masuk surga, buat apa juga teori penebusan dosa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib? Sekarang mari kita dengarkan pendapat pendeta lain. Kita ambil pendapat pendeta Esra Soru. Bagaimana menurutnya tentang keselamatan dalam Kristen? Dalam konsep penebusan dosa, kita bisa melihat hanya Kristen yang punya konsep penebusan dan punya juru selamat. Sedangkan agama lain tidak punya juru selamat sama sekali. Masing-masing berjuang sendiri untuk keselamatan mereka. Berusaha, kerja keras, melakukan perbuatan baik demi keselamatan mereka sendiri, yang belum tentu setelah berbuat baik pun mereka yakin akan keselamatan mereka. Tapi Kristen punya juru selamat. Satu-satunya agama yang punya juru selamat cuma Kristen. Maaf loh saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Amin. Ya, saya dulu punya pegawai, dia sholat 5 waktu, saudara. Sholatnya itu 5 waktu loh. Bener-bener orangnya alim banget, sholatnya 5 waktu loh. Di agama Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu harus dilaksanakan 5 kali sehari dalam waktu-waktu yang ditentukan. Dan itu diperintahkan di surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholah, dan laksanakanlah sholat. Jadi itu perintahnya. Jadi setiap orang muslim harus melaksanakan sholat. Kita kan kalau sholat sewaktu-waktu ya. Doanya kan sewaktu-waktu, bener nggak? Kalau mereka kan 5 waktu, makanya kadang-kadang di pom bensin, ya kita lihat mereka berhenti ambil air wudhu, sholat 5 waktu, harus. Nah, Kristen kan tidak sewaktu-waktu. Kalau ingat ya bolehlah doa makan, doa tidur. Kita bangun pagi, Tuhan saya udah bangun pagi, tolong jaga hari saya, lindungi saya, jauhkan saya dari persoalan, dari masalah dalam nama Yesus. Nanti kalau siang, Tuhan saya mau makan, kuduskan makanan ini. Nanti kalau malam, Tuhan saya mau tidur, jagain rumah saya. Kan kita jadikan Tuhan cuma sebagai satpam. Benar nggak? Ya, jagain rumah saya, jagain anak saya. Emang Tuhan babysitter?
Ya, saudara suruh jaga rumah, jangan Tuhan. Suruh malaikat yang jaga, amin. Tuhan kirim malaikatmu pagari rumah saya. Bukan Tuhan suruh jaga rumah, emangnya satpam.